Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel aku, Lucky Tarot MS. Hari ini aku bacakan untuk energi rezekiku 7 hari ke depan. Insya Allah ini bisa resonate dan membantu kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share. And skip iklan channel aku, Lucky Tarot MS. Jangan percaya tarotnya 100%, karena tarot bukan Tuhan. Jadi bijak dalam menonton tarot aku. Insya Allah 90% jadi nyata readingan aku dari energi spiritual yang aku tebar setiap readinganku. Kita langsung baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita lihat energi kita dulu ya. Ada Nine of Wands, the Hangman, the High Priestess. Okay. Energi kita lagi banyak menyendiri. Jadi kayak nutup diri ya. Lagi banyak belajar tentang kejadian-kejadian di masa lalu yang membuat kita ya obsesinya itu lagi menggantung. Jadi memang lagi nggak jelas aja ya energinya. Tapi di sini energi kita tuh lagi banyak pelajari hal-hal di masa lalu, terutama tentang hubungan yang menggantung ya, komunikasinya menggantung. Karena kamu nggak mau yang namanya triparty, makanya kamu coba untuk blok, terutama ya makanya terutama tentang komunikasi yang menggantung ini kamu lakukan juga. Kenapa? Ya karena kamu nggak mau adanya kebahagiaan tapi ada orang lain. Ya, kita lihat energi rezekiku 7 hari ke depan. Jadi banyak pelajari tentang kesendirian dulu aja, nikmatin ya. Kamu juga lagi nutup diri sih, karena spiritualnya kamu juga lagi menggantung. Jadi ibarat tuh lagi banyak berdoa lah, tapi belum tahu nih masa depannya gimana, jawabannya gimana ya. Tapi kamu banyak belajar. Rezekiku 7 hari ke depan. Six of Cups, the Two of Cups. Kamu bisa berdealing dengan fire sign, water sign, ya, Pisces, and earth sign. Ada Virgo juga. Oke. Insya Allah ada ya 7 hari ke depan. Tapi memang harus banyak belajar sabar, terutama jaga silaturahmi dengan keluarga, dengan pasangan ya di sini. Dan kamu juga harus banyak belajar sabar dalam menanti hasilnya. Jadi jangan marah-marah ke Tuhan. Kok belum ada hasil ya Tuhan? Kok aku udah ngerjain ini kok gagal lagi? Atau kok nggak dikasih? Jangan marah, karena Tuhan itu tahu di waktu yang tepat untuk ngasihnya ya. Ambil hal baiknya. Hal baiknya adalah kita lebih dekat ke Tuhan, lebih koneksi lagi gitu ya, dan memberikan pelajaran buat kita semakin dewasa gitu kan. Karena walaupun sesulit kehidupanmu, perjalananmu, ambil langkah aja ya, ambil resiko untuk menarik diri dulu deh. Jadi kayak ya udahlah, benahin diri dulu aja. Walaupun ini sulit bagiku, karena ya mau nggak mau ya untuk hidup sendiri dulu gitu ya.
Dan ini banyak tekanan juga ya, ada orang lama pengen komunikasi sama kamu juga gitu ya. Ada rezeki ya, tapi yaitu dia bisa 7 hari dari sekarang ya, ada rezeki yang tak terduga juga, bisa sampai ya 7 minggu, asal jangan 7 bulan ya, dan juga jangan 7 tahun ya. Oke, jadi membangun koneksi kasih sayang dengan keluarga ataupun pasangan ya. Kita lihat the 9 of Wands nya. Ya, energi kamu di sini coba untuk membawa happy aja ya, komitmen dengan siapapun, entah itu secara bisnis, asalkan jangan secara cinta ya, tapi bisnis lakukan aja ya. Dan kalau kamu mau bahagia ya, kamu harus bentengin diri kamu juga dengan spiritual ya, jangan mengandalkan fisik aja tentang kesuksesan gitu ya, tapi secara spiritual juga harus digojlok, harus dibenahi. Kamu magarin juga siapapun, hubungan percintaan menghadirkan orang lain ya. Kamu lebih senang hubungan ini berprosesnya malah ke bisnis ya, jadi saling menguntungkan, tidak ada cinta-cintaan ya. Dan ini orang lama ini memang masih menunggu kamu ya. Inilah salah satunya hambatan ya buat kamu sih untuk sukses, karena ada yang ditunggu ya, jadi ada yang nunggu kamu. Dan ya di sini energi kamu juga mencoba belajar mencintai diri sendiri, belajar menutup diri dari cinta ya. Kita lihat the Hangman. The Four of Swords, the Six of Pentacles, and the King of Pentacles. Aku sih ngelihatnya memang kamu ngerasa energi orang lama ini memang pengen balik. Jadi kayak kamu bingung dengan kehidupan kamu, energinya soalnya bentrok ya. Makanya kamu narik diri ini. Sesulit apapun ya udah, kamu memberanikan diri untuk memperbaiki diri. Walaupun berat rasanya ya, karena memperbaiki dirinya sendiri, mencari guru spiritual sendiri gitu ya, untuk ngebantu kamu. Di sini kamu takut banget sih sebagian ya. Ada yang ya kembali ke orang lama, takut. Terus juga kamu takut akan komitmen, juga takut ya energinya. Kita lihat the High Priestess. Wow. Tetap aja belajar tentang spiritual ya. Pupuk walaupun ini sampai ada yang 7 tahun. Insya Allah ini keberkahan, keberuntungan, kebahagiaan secara spiritual dan juga cinta ini akan hadir dalam hidupmu. Ya. Akan hadir.
apa yang kamu pelajari tentang koneksi twin flames ini akan memberikan hasil baik buat kamu, terutama kalau kamu pelajarinya ke spiritualnya ya, bukan mencari feminim, maskulin gitu, enggak, tapi justru kamu membenahi diri kamu sendiri dulu ke spiritual, dan itu akan menimbulkan banyak sekali tarikan energi ya, dan kamu akan paham pelan-pelan ya. Ini ada keberhasilan, sukses. Tapi memang sekarang kamu belum dikasih. Tapi insya Allah 7 hari ke depan nih ada suatu awal mula yang bagus ya. Ya, karena kan kita gak pernah tahu ya kapan Tuhan ataupun Allah gitu ya bisa merubah sesuatunya itu. Yang kita bisa jalani adalah ya belajar prasangka baik saja ya, dari apa yang kita tanam ya itu akan kita tuai. Prasangka baik ke Tuhan ya, karena Tuhan hanya mengembalikan aja ya, hanya mengembalikan. Tuh ya. Coba untuk belajar sabar, nanti akan ada yang kembali, ada yang reconciliation lagi dengan pasangannya dan dengan keluarganya, tapi harus belajar damai dulu, imbangi lagi ya, imbangi lagi tentang situasi yang kamu hadapi ya, situasi yang kamu hadapi, dan kamu harus bisa belajar sabar untuk mencari kejelasan dari adanya kebangkitan spiritual ya. Apapun yang kamu inginkan, insya Allah ini akan terwujud. Tapi ujiannya adalah apakah kamu akan menjadi sombong, apakah kamu akan menjadi angkuh, serakah, atau menjadi orang yang picik, manipulasi. Ini akan menghantam logika kamu, perasaannya kamu ya. Jadi dipertahankan yang terbaik aja. Ketika Tuhan sudah ngasih apa yang kamu inginkan, entah itu masalah cinta ataupun keuangan ya. Kita lihat the Two of Cups ya. Untuk percintaannya kamu masih menggantung ya, perasaannya masih gak jelas, sehingga ini mempengaruhi energi saja ya kan. Orang di masa lalu ini masih berharap kamu kembali ya. Ada the Eight of Cups, the King of Swords, the Fool. So aku ngelihatnya di sini kamu harus banyak belajar sabar aja ya, dan jangan terlalu memaksa tentang jawabannya dari doa-doamu, tapi tetaplah berdoa ya, karena energi rezekimu 7 hari ke depan ini lagi ya menunggu hasilnya ya. Belajar mengenal jati diri sendiri melalui spiritual, sehingga kamu mengenal energi twin flame, soulmate, dan karmic ya. Nanti jangan sampai bingung ketika Tuhan sudah memberikan apa yang kamu inginkan, nanti akan dihadirkannya orang lama. Jadi jangan bingung, jangan membuat hidupmu menjadi stuck ya, karena orang lama ini akan nekat bisa ya komunikasi lagi sama kamu, kalau nggak secara fisik ya secara telepati ya di sini.
dan ya kamu harus belajar sabar dalam mempelajari spiritualnya, ya. Kita lihat Seven of Coins-nya. Tuh ya. Nine of Wands, the Eight of Pentacles, and the Moon. Ya, kerjakan apa yang menjadi impianmu. Ya. Dan kamu harus bisa memagari dirimu. Ya, perbaiki lagi intuisimu. Kamu juga harus bisa magari apa yang kamu kerjakan. Perbaiki lagi dramamu, terutama ketakutan kamu. Ya, perbaiki lagi intuisimu. Kamu harus bisa halangi apapun yang menjadi drama dan itu mengganggu pekerjaanmu. Ya, tetap fokus dalam pembenahan diri dan ukir apa yang kamu harapkan, yang kamu impikan di sini. Ukir ya. Jangan sampai ya kamu kalah akan telepati seseorang, ya. Dan insya Allah apa yang sudah kamu kehilangan di masa lalu, terutama tentang pekerjaan ataupun jabatan, ya, kehilangan harga diri bahkan, ini insya Allah kamu nerima kebahagiaan. Asalkan kamu komitmen dengan dirimu, perbaiki lagi cara kamu menerima sesuatunya dengan rasa bersyukur. Apapun yang Tuhan kasih pastinya ada yang terbaik alasannya. Dan kamu juga harus bisa membawa diri kamu ke arah lebih spiritual. Walaupun berat tanggung jawabnya, processingnya nggak apa-apa, tapi yang hasilnya ini luar biasa nantinya, ya. Dan aku ngerasanya 7 hari ke depan energi rezeki insya Allah ada, ya. Tapi kamunya harus belajar bentengi diri, perbaiki intuisi, ya. Tetap perbaiki, tetap menanam harapan, obsesi kamu, asalkan tidak menyakiti orang lain, ya, harapannya kamu. Dan tentang obsesinya kamu juga tidak menyakiti orang lain, tidak merugikan orang lain, ya. Teruskan. Jangan meminta hasil atau berharap hasilnya dulu, tapi kerja aja, ya. Kerjakan saja dulu, ukir aja, nanti hasilnya ada, ya. Hasilnya ada, guys. Tapi memang butuh kesabaran, butuh ketekunan, ya. Kita lihat energi rezekiku 7 hari ke depan. Sealing out, ya. Jadi kita coba untuk melepaskan, ya. Dan kita merasa kok kayaknya kita melukai diri sendiri. Ya nggak apa-apa, terkadang kita harus melukai diri sendiri untuk pembersihan dosa, ya. Melukai diri sendiri itu salah satunya adalah mendekati Tuhan, yaitu perbanyak ibadah, ya. Dan perbaiki spiritualnya, datangi para ulama ataupun dekati juga leluhur, ya, yang sejalan gitulah dengan agama kita, gitu. Kalaupun tidak sejalan, kita ambil baiknya dari sikap beliau, gitu loh. Tentang kebaikannya aja yang kita ambil, gitu. Dan pastinya dalam proses spiritualnya itu tidak mudah,
kita akan dipertemukan dengan orang-orang yang gak baik, atau kita diberikan ujian entah itu dari pasangan ataupun harta, agar kita tidak terlalu kemelekatan terhadap dunia, dan kita jadi belajar ikhlas dalam mengeluarkan harta kita gitu ya, untuk ya kembali lagi kepada Allah rezekinya gitu loh. Dan Allah akan curahkan lagi apa yang kita keluarkan, Allah akan kembalikan lagi dari langit gitu ya. Tapi kita kan nggak tahu dari mananya ya, yang tahu Allah. Jadi kita harus berani mengambil sikap melukai diri sendiri adalah dengan tujuannya baik, bukan untuk menyakiti orang lain ya, bukan untuk melukai orang lain. Kita melukai diri sendiri itu karena untuk pembersihan dosa ya. Love tuh, mencintai diri sendiri dari luka yang kita terima ya, agar kita bisa lebih baik lagi ke depannya dan lebih dewasa. Cycle ya, ini 7 hari ke depan nih, wow guys, ada mukjizat ya. Jadi lepaskanlah apalagi godaan-godaan ya, ini harus dilepaskan ya. Godaan tentang seksualitas karena kita sendirian, ini harus dilepaskan. Dan insya Allah dari cara kita melepaskan hawa nafsu ini, belajar ya, memang gak mudah ya. Ini akan ada mukjizat, orang lama ini akan datang lagi ke dalam hidup kita. Dan ya ini adalah siklus percintaan ya, yang menyakitkan karena kita orang terpilih, jadi tidaklah mudah ya. So di sini bisa 7 turunan ya rezekinya, bertubi-tubi. Jadi jangan pernah putus asa dalam memperbaiki diri, dan jangan terlalu berharap hasilnya secepat mungkin ya. Terus belajar aja dan prasangka baik ke Tuhan. Oke, so aku harap ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share. And don't skip iklan channel aku lagi terus, and take care of you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.